Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi di acara Ngulik Ngobrol Unik Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh saya Rizky Arifimanto untuk mengupas buletin Kawal Demokrasi edisi keempat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Telah hadir bersama saya Bapak Eko Budianto, Komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Mas Rizky. Mas Rizky juga sehat toh? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Kita di sini akan membahas isi dari buletin Kawal Demokrasi edisi keempat, Pak. Ya, kita kemang expose buletin edisi keempat ya, Kawal Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Ini pertama-tama boleh dijelaskan siapa saja yang terlibat dalam penerbitan Kawal Demokrasi edisi keempat ini, Pak? Mas Rizky, jadi Bawaslu Sukoharjo punya media ya, buletin ya, media cetak juga di sini bahwa buletin Kawal Demokrasi ini yang menggawangi tentunya adalah dari divisi humas ya. Dan kemudian siapa yang membuat ini staf ya, staf juga, komisioner juga, dan ini keluarga besar Bawaslu Kabupaten Sukoharjo ini yang banyak sekali berkontribusi untuk bisa mewujudkan buletin Kawal Demokrasi kali ini. Yang menjadi reporter siapa? Staf juga berperan di dalam menjadi reporter. Kemudian Pak Eko, dalam lingkup apa saja buletin ini dibuat ya, Pak? Jadi gini, menu ya, bahasanya kalau kita itu menu di dalam buletin Kawal Demokrasi ini ada opini pemilu ya, ada sajian khusus, kemudian di halaman 3 ada sajian utama. Ya, di sini ada bahasan yang luar biasa menarik, yaitu catatan hukum dan evaluasi pilkada serentak tahun 2020. Nah, tentunya kita kalau masyarakat Sukoharjo pada khususnya Indonesia pada umumnya itu bisa nanti melihat di website kita ya. Ada di website kan Mas ya. Nah, kemudian di situ kalau kita lihat ada gambar seperti demo ya, berkumpul ya, demo ya. Sebenarnya kalau lebih tepat ini adalah menyampaikan aspirasi ya gitu ya. Jadi gitu. Kepercayaan yang luar biasa besar masyarakat di Sukoharjo bagaimana untuk mengawal demokrasi di Sukoharjo sendiri saat pilkada kemarin itu mereka teman-teman ya dari salah satu paslon ini menyampaikan aspirasi mereka. Nah, kemudian sebetulnya di situ Bawaslu Sukoharjo sebetulnya sudah melakukan langkah-langkah untuk menegakkan aturan-aturan yang sudah ada. Jadi memang alhamdulillah karena kepercayaan yang luar biasa besar ini, maka Bawaslu Sukoharjo akan melaksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Seperti itu. Karena bagaimanapun juga yang namanya perhelatan hajat besar Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2020 pilkada kemarin itu adalah bagaimana mengawal demokrasi dan dengan transparansi. Nah, seperti itu. Kalau kita lihat lagi di halaman selanjutnya, nah ini seperti ini. Karena tugas Bawaslu itu kan tidak hanya pengawasan saja ya, tapi juga kita melaksanakan tugas kita dalam menegakkan undang-undang. Pada wabil khususnya itu undang-undang pemilu maupun pemilihan. Nah, di sini ada gambar juga seorang Panwascam ya, ini Panwascam Grogol ya, Kecamatan Grogol di Sukoharjo ini memberikan surat peringatan tentang apa ini pada saat kampanye itu kan, karena ini masih di masa Covid ya, masa pandemi. Waktu saat itu juga, nah itu Panwascam juga melihat pada saat tugas pengawasan itu seperti ada sekumpulan orang atau kerumunan yang tidak memperhatikan protokol kesehatan. Jadi lebih tepatnya ini secara jumlah melebihi dari aturan. Kemudian tidak ada jaga jarak ya. Jaga jarak seperti itu. Jadi karena kita di pengawasan dan tentunya pada saat melakukan kampanye ini kan di dalam kampanye kan ada aturan juga berapa jumlahnya, dilakukan di mana, kemudian harus bagaimana melakukan protokol kesehatan apa tidak. Nah, hal-hal seperti itu juga diperhatikan oleh pengawas pemilu pada saat melakukan pengawasan di lapangan. Dan ternyata di sini ternyata dua tim kampanye masing-masing paslon itu juga ya semuanya ada yang melanggar, dan tentunya dengan tegas Bawaslu melaksanakan tugasnya, yaitu memberikan peringatan pada saat mereka melakukan pelanggaran. Kita lihat juga di halaman selanjutnya, di halaman 5. Nah, ini ada Kapolres ya, Kapolres. Pegang apa ini, Pak? Ini apa ya? Seperti piagam atau ini kesepakatan pemilu damai. Pemilu damai. Ada deklarasi pemilu damai. Ya, tentunya dalam deklarasi ini kan disepakati bahwa pada saat pilkada pada saat itu
disepakati penyelenggara, peserta, kemudian pihak-pihak terkait seperti Polri, ya, seperti Kejaksaan, kemudian TNI itu juga. menjaga komunikasi, kemudian menjaga kedamaian agar pilkada itu bisa berjalan dengan damai, tertib, karena nantinya pada ujung-ujungnya adalah akan mendapatkan pemimpin yang sebaik-baiknya sesuai dengan amanat rakyat, seperti itu. Lain tadi apa saja yang menjadi sajian utama, Pak? Mas Rizky, coba kita lihat di halaman 6 ya. Halaman 6 itu catatan evaluasi pengelolaan SDM dalam Pilkada 2020 yang disampaikan oleh Mbak Dina Marmiati ini. Ya, beliau Mbak Dina ini staf divisi sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Jadi gini Mas, kita kalau lihat kita kupas ya secara singkat bahwa untuk SDM ya, sumber daya manusia dalam melaksanakan pengawasan itu kan tidak hanya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo saja. Kalau mengawasi adanya helatan Pilkada 2020 kemarin itu karena serentak juga ya, tentunya kalau 5 orang komisioner saja kan tidak cukup. Ya, tentunya di bawahnya pasti ada namanya Panwasam yang terdiri dari 3 orang pengawas ya. Masih ada jajaran. Ya, masih ada jajaran lainnya. Selain itu juga di pengawas tingkat desa atau kelurahan juga ada 1. Ya, tidak hanya itu saja, bahwa Bawaslu Sukoharjo itu juga ada ini pengawas partisipatif. Ya, ada komunitas-komunitas warga, pengawas partisipatif yang ikut serta membantu Bawaslu Sukoharjo dalam melakukan pengawasan. Jadi ada 12 kecamatan, kemudian ada 3 orang ya komisioner Panwascam per kecamatan, berarti 12 kali 3 itu ada 36. Itu nanti dibantu sama PPD atau pengawas tingkat desa dan pengawas tingkat kelurahan. Masing-masing kelurahan itu adalah 1. Nah, di sini kita melaksanakan, belum lagi nanti ada PTPS Mas ya. Ada PTPS sudah ada nih, ada PTPS ini. Jadi di situ dijelaskan juga dalam pelaksanaan itu Bawaslu Sukoharjo melakukan pengawasan dibantu oleh PTPS dan dalam pelaksanaan tugasnya ya, itu karena pada saat itu juga masih dilanda COVID ya. Masih ada pandemi COVID, maka untuk menjaga masyarakat kepercayaan kepada Bawaslu, pada jajarannya Bawaslu itu, maka PTPS atau petugas pengawas itu dilengkapi dengan APD. Nah, itu sebelum melaksanakan tugas di rapid test terlebih dahulu. Nah, di rapid juga. Iya, di sini ada pengelolaan dari SDM yang ada. Tentunya Bawaslu Sukoharjo ini ada 218 peserta yang terdiri dari komisioner dan staf Bawaslu Sukoharjo, Panwascam, serta PPD, pengawas tingkat desa kelurahan Kabupaten Sukoharjo. Ini ada 218 ini. Nah, ini melakukan rapid test. Kemudian ini 2 kali ya, sangat kompleks sekali di sini. Pemeriksaan rapid test yang kedua tanggal 26 November 2020, karena yang pertama itu tanggal 5 dan 6 Agustus 2020 di Lab Kesda, karena kan Bawaslu Sukoharjo bekerjasama dengan Lab Kesda, Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Nah, di situ juga kalau yang kedua tadi ya, yang pertama tadi 218, kemudian rapid test yang kedua tanggal 26 November 2020 di puskesmas kecamatan masing-masing. Diikuti oleh 2061 peserta yang terdiri dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sukoharjo berjumlah 23 orang, Sekretariat Panwascam se-Kabupaten Sukoharjo berjumlah 96, PPD pengawas tingkat desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukoharjo berjumlah 167, serta PT pengawas tingkat TPS itu sejumlah 1.775. Jadi dalam melaksanakan tugasnya itu tidak semata-mata kita mengawasi saja, tapi kita juga dilengkapi oleh APD karena pada saat itu masih dalam pandemi, dan juga sebelum melakukan tugas kita di rapid test untuk memastikan bahwa pengawas itu bebas dari COVID. Nah, seperti itu. Bisa dilihat kok Mas, nanti di sajian utama di halaman 7 juga ada itu. Ada infografisnya juga ya? Ada grafisnya juga, nanti bisa ditayangkan juga ya di dalam ini. Nah, kita ada dukungan SDM dalam Pilkada Kabupaten Sukoharjo tahun 2020, banyak sekali. Ya. Di halaman berikutnya sudah ada juga sajian khusus penulisan sengketa ini Pak. Iya Mas. Ini
Bahasanya bagaimana, Pak? Ya, kalau ini divisi saya ini. Ya, kebetulan sekali. Kebetulan sekali. Jadi ada di sajian khusus ya, halaman 8. Ya, 8 ini penyelesaian sengketa acara cepat pintu gerbang keadilan pemilihan. Ya. Nah, jadi memang Bawaslu Sukoharjo itu berprestasi, Mas. Berprestasinya di apa? Dalam penanganan sengketa cepat ini kan di Indonesia itu nomor 1. Ya. Nomor 1. Pertama kali melaksanakan, maksudnya gitu. Ya, pada saat itu kebetulan ini yang melaksanakan bukan Bawaslu Kabupaten Sukoharjonya, tetapi adalah Panwascam. Panwascamnya, Mas, iya. justru ya. Kenapa kok bisa? Karena Panwascam mendapatkan mandat dari Bawaslu Kabupaten dalam melaksanakan penyelesaian sengketa acara cepat di lapangan. Dan ini kebanyakan pada tahapan kampanye, ya. Jadi memang pada saat tahapan kampanye ini di lapangan, ya, di masing-masing kecamatan itu Panwascam kan melakukan pengawasan. Apabila terjadi sesuatu yang dinilai oleh masing-masing tim kampanye itu kok dilakukan secara langsung. Nah, padahal dalam penyelesaian sengketa acara cepat ini harus diselesaikan pada saat itu juga. Makanya nggak mungkin kalau Bawaslu Kabupaten langsung nanti ke kecamatan mana, maka dalam melangsungkan persidangan cepat ya bahasanya itu ya dilakukan oleh Panwascam seperti itu. Dan ini kemarin itu ada Panwascam pertama kali itu dari Kecamatan Baki ya, Kecamatan Baki. Kecamatan Baki, kemudian ada Grogol ya, dan Grogol, kemudian Kecamatan Baki itu 1 kasus. Kecamatan Grogol itu 1 kasus. Kecamatan Kartosuro itu 2 kasus. Kemudian Panwascam Gatak, itu 1 kasus. Bahkan kalau Gatak itu ada juga seperti di demo seperti itu. Tapi penyelesaiannya karena ini harus diselesaikan pada saat itu juga, ya alhamdulillah itu selesai juga pada saat itu. Dan semuanya, Mas, prestasinya adalah semuanya itu sama-sama menerima putusan dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kenapa kok Bawaslu Kabupaten Sukoharjo? Nah, karena kecamatan itu, ya Panwascam itu tetap harus berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten. Karena Panwascam itu pada hakikatnya melaksanakan mandat dari Bawaslu Kabupaten. Jadi semua putusan itu harus konsultasi terlebih dahulu dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Seperti itu, Mas Rizky. Kemudian di halaman selanjutnya ada tajuk Bawaslu Peduli ini, Pak. Ini siapa ini? Ini Bawaslu Peduli ini satu, jadi Bawaslu itu tidak hanya masalah tugas saja yang harus ditekankan ya. Bawaslu juga ada kepedulian, ya. Ada kepedulian. Salah satunya di sini adalah Bawaslu Sukoharjo itu peduli terhadap kesehatan ya. Pada saat Panwas tingkat di semua jajaran ya, semua tingkat itu diberikan APD, alat pelindung diri dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian diberikan vitamin untuk daya tahan tubuh agar sehat, dibawahi hand sanitizer, sarung tangan plastik, pelindung wajah, semata-mata untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kepada pengawas yang melaksanakan tugas. Mas Rizky, kalau kita lihat ini ada gambar nih, ada gambar, foto seperti ada santunan ya dari BPJS itu ya. Itu adalah salah satu pengawas TPS kita. Ya. TPS itu kecelakaan dalam melaksanakan tugas pengawasan. Jadi karena melaksanakan tugas, kemudian meninggal dunia, walaupun kecelakaan, karena kecelakaan ini kan dalam melaksanakan tugas pengawasan, maka atas nama Faradita Yulia Irawan dengan alamat Dukuh Trangsan, RT 1 RW 1 Desa Torio, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo ini mendapatkan santunan ya, yaitu sebesar 42 juta rupiah yang telah diberikan dan diterima oleh ahli waris atas nama Didik Supardi sebagai ayah almarhum. Ya, pelaksanaan itu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021. Jadi dalam melaksanakan tugas itu pengawas itu dalam hal ini pilkada kemarin juga diasuransikan ya. Jadi ada jaminan kematian dari BPJS dan diserahkan langsung ya oleh petugas dari BPJS sendiri. Seperti itu. Setelah melihat isinya nih Pak, apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari buletin ini menurut Bapak? Ya, Mas Rizky, jadi setiap ada
penerbitan ya edisi sebelumnya juga Bawaslu pasti akan mengadakan evaluasi ya, setiap hari terbit ada evaluasi sehingga tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau kita lihat di sini kelebihannya ini lebih informatif karena memang lebih total kegiatan pada saat pilkada itu semua ada di sini. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kalau kita lihat di sajian terakhir ini kan kalau kita lihat ada foto-foto ya, foto-foto. Nah, foto-foto ini menampilkan ada foto ini pada saat jagongan demokrasi ya. Kemudian ada ini pada saat syuting ini. Ya. Kalau kita lihat gambar di sini ya. Itu lokasinya di mana, Pak? Nah, ini jadi Bawaslu itu dalam melaksanakan sosialisasi itu tidak melulu di studio seperti kita sekarang ya. Jadi kita juga pengambilan syuting itu di luar kantor. Contohnya saja karena ini Ngiras Pantes kita mempromosikan kekayaan atau wisata-wisata di wilayah Sukoharjo. Jadi kalau contohnya di sini itu di wilayah Kecamatan Bulu. Ya. Tapi memang saat syuting ini akhirnya gagal, Mas. Karena apa? Itu hujan deras sekali, ya. Semuanya ikut campur sini. Semua ikut turun tangan dalam mensukseskan piye carane mensosialisasikan informasi yang harus diterima oleh masyarakat. Jadi di sini itu semua komisioner turun tangan juga. Semua staf juga turun tangan. Karena apa? Karena di sini kita lihat tempatnya ini ada yang komisioner kok pegang kamera kemudian ada yang menjadi sutradara, kemudian ada yang harus mengkoordinator. Seperti ini kan sangat guyup rukonya ya. Itu bagaimana cara mensosialisasikan akan lebih tepat sasaran, maksudnya seperti itu. Delala pada saat itu hujan deras. Ya, hal-hal seperti itu ya akhirnya ya kita akan pilah-pilah nanti mana terus sekali waktu itu baru syuting berapa ya 5 menit kali hal seperti itu terus sekali. Nah, kemudian akhirnya tetap dilaksanakan tetapi pindah di studio seperti itu. Ya, kemudian di tempat ini Tirta Gesang ini. Tirta Gesang ini tempatnya di makam ini. Sebetulnya makam Praci Mantoro kan nggak keliru di daerah Makam Haji ya. Bisa mengobatikan Tosuro. Ya. Nah, kemudian ya kelebihannya kita kita bisa menampilkan semua dengan rigid ya. Jadi seperti penyerahan ini setiap media cetak yang kita hasilkan termasuk juga Kawal Demokrasi ini kita serahkan juga ke perpustakaan daerah. Nah, seperti gambar ini. Tapi tidak ada keterangan ini di mana, itu kan? Ini di mana kan tidak ada keterangan di sini. Ini perpustakaan daerah, ini pada saat syuting. Kemudian ini di TATV. Ya, ini di TATV pada saat Ketua Bawaslu Jawa Tengah Pak Fajar Saka itu lonceng desa pengawasan, kan tidak ada informasi di bawahnya. Jadi ini saya kira ini salah satu yang menjadi koreksi kita ya. Kemudian kita lihat banyak sekali informasi-informasi yang menjadi kelebihan dari kita adalah makanya di tempat kita Bawaslu Sukoharjo itu tidak hanya berupa majalah saja, tapi ada juga informasi yang lewat YouTube seperti ini, kemudian ada yang lewat Instagram, lewat Facebook, kemudian Facebook, Instagram, sama Twitter. Kita lihat di halaman 17 gitu Pak, ini ada Bawaslu Sukoharjo raih 4 penghargaan kehumasan. Menarik ini Pak, dari siapa gitu penghargaan ini Pak? Mas Diki, dalam kompetisi kehumasan terdapat 22 kategori diantaranya, itu 12 kategori berdasarkan kualitas dan 10 kategori berdasarkan kuantitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Sukoharjo mendapatkan penghargaan paling banyak, Mas Rizky, bersama dengan Bawaslu Kabupaten Klaten dengan 4 penghargaan kehumasan. Ya, di sini diantaranya adalah Talk Show Terbaik Kabupaten Sukoharjo Ngulik. Ya, judulnya adalah pengawasan tahapan kampanye. Di situ masyarakat dan sahabat Bawaslu bisa menyaksikan nanti di channel YouTube kita. Ya, buka aja nanti di dalam channel YouTube itu cari yang judulnya adalah pengawasan tahapan kampanye. Nah, itu paling banyak. Banyak penonton. Ya, kemudian website terbaik adalah Bawaslu Sukoharjo juga. Kemudian kategori jumlah konten itu berita website terbanyak Kabupaten Sukoharjo dengan 239 berita pada saat itu. Jadi memang
kita bisa lihat ini di halaman 18 itu gambar-gambar di mana penghargaan, kemudian talkshow kita di ngulik ya pengawasan tahapan kampanye. Bisa dilihat di halaman 18 nanti ya. Selain itu Mas Rizky ada opini pengawas yang ditulis oleh Mas Rahmat Basuki, anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Kemudian ada foto-foto tadi ya yang menggambarkan kegiatan kita di mana saja. Kemudian kita melakukan tugas itu tidak hanya sekedar di dalam kantor dan juga kita mengambil tempat-tempat yang mengasihkan untuk siapa? Untuk masyarakat agar bisa melihat itu tidak hanya melulu di kantor agar tidak jenuh gitu loh. Ya, seperti itu Mas Rizky. Demikianlah Expose Buletin edisi keempat Kawal Demokrasi kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share channel YouTube Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.